Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi dimanapun berada? Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Baik, Kang Edi akan sedikit cerita. Kang Edi nggak ngomentari siapapun, nggak akan mencoba untuk klarifikasi apapun, enggak. Cuman Kang Edi akan sedikit cerita pengalaman langsung ya, pengalaman langsung dan bertemu orangnya langsung. Ini cerita yang lagi viral ya, tentang hal yang lagi viral, tentang pengobatan Ibu Ida Dayak itu ya. Nah, pengobatan Ibu Ida Dayak ini kan viralnya baru-baru ini ya. Tapi Kang Edi di Banyuwangi ini ya, Kang Edi di Banyuwangi dulu ada temen cerita nih, ada temen dari Dayak. Beliau tidak salah dari Kalimantan Tengah tinggalnya, dan Kang Edi pernah ke sana juga soalnya, pernah ketemu langsung sama teman Kang Edi. Teman Kang Edi yang dari Dayak Kalimantan Tengah itu pernah ya cukup lama tinggal di tempatnya Kang Edi, di rumahnya Kang Edi ini, hampir sebulan ya. Nah, kemudian karena akrabnya kami adalah seorang praktisi ya, praktisi pengobatan alternatif, kemudian kami bertemu dan beliau juga lama di tempatnya Kang Edi, hampir sebulan lah ya. Nah, beliau selain pengobatan seorang praktisi ya, pengobatan non medis, beliau menunjukkan di tahun 2010-2011 itu ya, beliau menunjukkan apa yang seperti Bu Ida lakukan saat ini ya, Bu Ida Dayak lakukan saat ini. Dan sekali lagi beliau adalah seorang pengobat alternatif ya. Kalau Bu Ida ini kan beliau melakukan dengan tulang-tulang yang udah bengkok dan tahunan, kemudian ada yang nggak hanya sekitar bengkok aja, tapi bisa sampai melipat-lipat tulangnya, bisa diluruskan kembali ya, subhanallah. Nah, kalau temennya Kang Edi ini mengobati seseorang yang ada di wilayah Banyuwangi juga, yang nggak jauh dari rumahnya Kang Edi. Jadi seorang pasien itu dulu beliau seorang driver ekspedisi ya, antara Jawa, Bali dan Lombok. Kemudian saat beliau membawa singkat ceritanya, beliau memuat boxnya PLN ya, pokoknya tempat untuk listrik PLN, box besar gitu ya. Nah, kemudian saat dia bawa tempatnya listrik itu, PLN itu ya, ditabrak dari belakang. Kemudian boxnya itu kan gesernya pas beliau nyopir, gesernya pas di belakangnya sopir itu. Benturan, saking kerasnya benturan itu, retak tulang belakang ini, belakang kepala ini di bawah otak motorik ini retak. Kemudian dilakukan pengobatan medis. Ya, ternyata di medis pun udah dilakukan ya, vonisnya ya lumpuh. Jangankan untuk ngomong seperti ini ya, untuk menggerakkan jari-jarinya, menggerakkan kakinya, beliau nangis ya, cuman sekedar makan biasa, nggak bisa ngomong, tapi hanya tidur, tidak bisa bergerak. Kalau menggerakkan sedikit jari digoyang gini aja, beliau nangis. Dan divonis itu lama sembuhnya, mungkin juga nggak bisa sembuh karena udah usianya ya, usia di atas 40, nggak mungkin nyambung lagi ya, ini retak di sini dan depresi itu ya. Nah, kemudian temennya Kang Edi yang dari Kalteng itu, Dayak dari Kalimantan Tengah itu, dimintain tolong. Awal yang diberikan sama beliau adalah hanya diberikan diparutkan menggunakan media awalnya ya, media kunyit ya, dibaluri dengan kunyit ya. Kalau pakai kunyit biasanya kan badan kita dingin ya, anehnya saat dibaluri dengan kunyit, seluruh tubuhnya itu ya kayak pepes ikan ya, dibaluri dengan kunyit, subhanallah, merasa kepanasan ya, bisa panas gitu loh ya. Nah, sampai seminggu kemudian sama si temennya Kang Edi dari Kalimantan Tengah ini ya, Dayak, beliau Kalimantan Dayak, kemudian dibuatkan sebuah ramuan minyak menggunakan botol kaca gitu ya, botol energi itulah ya, minuman energi yang kaca itu sepenuh, dibuatkan minyak. Ya saya nggak ngerti, jadi nggak ngerti, dibuatkan ramuan. Nah, kemudian malamnya kesana lagi, 7 hari setelah dibalur dengan kunyit itu, kesana lagi dikasih minyak itu, dioleskan minyaknya ya, apa yang terjadi sahabat Kang Edi?
yaitu minyak, bukan minyaknya seperti punyanya Bu Ida, cuman sama minyak gitu ya. Kayak dibilang minyak karena memang cairan gitu ya, dan ada ramuannya di situ. Kemudian dibalurkan lagi minyak itu ya 3 hari. Ya memang nggak langsung, 3 hari normal kembali. Jadi beliau bisa bergerak, beliau bisa berjalan. Subhanallah ya, la haula wala quwata illa billah. Beliau bisa berjalan, beliau bisa bergerak, berjalan. Dan saat ini di 2010 atau 2011 kejadiannya ya. Saat ini Kang Edi dengar terakhir kemarin dari kakaknya Kang Edi, beliau udah lagi nyopir, driver lagi beliau, ekspedisi lagi, Jawa Bali Lombok. Subhanallah, normal sampai sekarang. Ya tadi karena lantaran temannya Kang Edi itu tadi membuatkan minyak Dayak ya. Beliau dari Kalimantan Tengah. Nah itu seperti itu. Jadi sebelum kejadiannya, sebelum viral-viralnya Bu Ida ini, Kang Edi memang percaya karena sudah bertemu langsung sama orangnya, masih muda ya. Beliau masih muda dari Kalimantan Tengah, dibuatkan minyak Dayak Kalimantan. Leher yang tadinya ini tulangnya dibilang patah gitu ya, dibilang tulangnya remuk ini ya. Ternyata diolesi minyak itu 3 hari sembuh total ya, sembuh total itu. Kemudian sembuh total. Nah, kemudian hari ini ya anggaplah karena lama tidak bertemu ya, udah mulai aktivitas lagi, nyopir lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Banyuwangi tempatnya, di Banyuwangi juga ada penyembuhan alternatif patah tulang ya, entah patah tulang atau tulang remuk segala macamnya ada di Banyuwangi. Beliau juga dari Dayak dan menggunakan minyaknya minyak Dayak. Kang ini nggak mau sebutkan namanya siapa, ada ya. Kalau di Banyuwangi ada, kalau dari tempatnya Kang Edi ya kurang lebih sekitar ya 10 menitan lah ya. Saking banyaknya pasien, ini udah terkenal dari dulu sampai sekarang pun juga masih menjalankan pengobatan alternatif spesial untuk patah tulang yang remuk dan segala macamnya. Nah, satu kisah lagi akan Kang Edi ceritakan, pengobatan alternatif yang sampai sekarang masih ada di Banyuwangi ya. Sekali lagi dari rumahnya Kang Edi jaraknya sekitar 10 km lah ya. Nah, dulu Kang Edi punya warung kopi ya, kemudian ada teman Kang Edi yang sering ya kebetulan rumahnya sama beliau yang alternatif ini yang menggunakan minyak Dayak, namanya Mbah Dayak Abah Dayak gitu ya. Kang Edi lupa juga. Deket rumahnya sama beliau, sama alternatif ini ya. Kemudian yang sakit ini dulu adalah pelanggannya warungnya Kang Edi, temen juga sih ya. Nah, beliau ini usianya paling sekitar 35 waktu itu ya, sekitar 2018-an itu ya. Beliau usahanya membuat gula aren dari kelapa. Ya, beliau sehari-harinya memanjat kelapa, ambil sari kelapa dari arennya itu ya. Pokoknya tiap hari aktivitasnya beliau itu memanjat kelapa. Dan suatu ketika ya namanya apes naas itu kan nggak tahu ya, jatuh dari atas pohon kelapa ya, kurang lebih 6-7 meter ya, begitu ya, jatuh kemudian kakinya dulu, jadi kakinya begini, kalau orang Jawa bilang terpelengkang gitu ya, jadi kakinya mekar gini jatuhnya. Kemudian akhirnya dirawatlah di pengobatan alternatif Mbah Dayak itu atau Abah Dayak lupa ya. Kebetulan jaraknya dari rumah temannya Kang Edi itu nggak jauh, sekitar 5 menit. Dirawat di situ dengan perawatan maksimal selama 3 bulan ya, bisa jalan 3 bulan, tapi ini ya 3 bulan, dan itu menggunakan minyak Dayak, dan beliau juga orang Dayak yang tinggal di Banyuwangi, ada situ. Jadi ini cerita memang ini kenyataan dan nyata, dan hasilnya juga nyata, dan kesembuhannya paten, kesembuhannya bukan expired, nggak ada expirednya ya, sembuh sampai sekarang normal, beliau bisa jalan, temennya kayak ini jalan normal biasa gitu loh. Padahal jatuh dari kelapa ketinggian ya, naik pohon kelapa itu jatuh ke bawah, bisa dibayangkan seperti apa, kakinya mekar begini, mungkin patah di areal selangkangan itu ya, tapi sembuh dengan perawatan kurang lebih hampir 3 bulan, dirawat secara maksimal itu ya oleh beliau menggunakan minyak urut Dayak itu, sembuh dengan total dan bisa berjalan sampai sekarang. Jadi sekali lagi, pengobatan alternatif yang seperti itu yang mungkin sebagian orang meremehkan, sebagian orang itu halah itu apa, itu cuman alternatif biasa. Kalau sangkal putung biasa saat
diobati mungkin agak terasa sakitnya gitu ya, karena memang ditarik dan memang semuanya orang punya keahlian masing-masing. Cuma sekali lagi kalau tentang Dayak, Kang Edi sudah mengalami 2 kali, teman Kang Edi sendiri gitu ya, makanya Kang Edi berani bilang bahwa pengobatan itu real, pengobatan itu bukan sekedar pengobatan, karena betul-betul butuh skill dan keahlian, dan itu adalah turun-temurun, tidak sembarangan maksudnya ya, semua dari kehendak yang maha kuasa. Kita hanya diberikan sedikit kelebihan untuk membantu sesama. Itu aja informasi dari Kang Edi, dan informasi ini real, orangnya masih ada semua ya, kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf jika ada lebih atau kurangnya. Yang jelas pengobatan Dayak dengan menggunakan minyak Dayak itu real dan nyata, bukan sulap, bukan tik hilang, tik hilang, enggak, real, nyata, sembuh total. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa. Salam dari Banyuwangi.